Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih setia, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi di mana berada. Hari ini kita merayakan hari yang agung, hari Pentakosta. Hari ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 murid di ruang atas Yerusalem. Api, lidah api, angin keras, bahasa-bahasa baru, sebuah manifestasi dahsyat yang mengubah para penakut menjadi pemberani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya berkata dengan penuh kasih, namun terus terang, perayaan Pentakosta tanpa realitas kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, itu adalah kemunafikan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, banyak dari kita di sekarang ini ya, dengan mudah mengucapkan, oh saya dipimpin Roh Kudus. Kita menyanyikannya, kita mengakuinya, kita bahkan bersaksi tentang Roh Kudus. Tapi firman Tuhan hari ini ya membongkar kebohongan-kebohongan rohani itu. Oleh karenanya kita akan belajar hari ini ya dari Galatia 6 ayat 3, Roma 8 ayat 14, Galatia 5 ayat 16 dan juga Kisah Para Rasul. Tema kita hari ini, apakah Roh Kudus memimpin hidup kita? Bahaya menipu diri sendiri. Ya, mari kita bahas 4 poin yang cukup penting untuk kita pahami apakah Roh Kudus memimpin kita dan betapa berbahayanya jika Roh Kudus tidak memimpin kita, berarti kita menipu diri kita sendiri. Ya, yang pertama Galatia 6 ayat 3. Yang kita pelajari ada 4 poin. Ya, yang pertama adalah bahaya menipu diri sendiri. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti atau penting gitu ya, padahal ia sama sekali tidak berarti atau tidak penting, ia menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 48 sampai 50 Masehi. Ditujukan kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, Asia Kecil dan juga sekarang Turki, ya. Kenapa Paulus menulis surat ini? Paulus menulis surat ini karena ada krisis teologi yang serius. Setelah Paulus memberitakan Injil, kasih karunia dan orang-orang Galatia percaya kepada Yesus, datanglah yang namanya pengajar-pengajar palsu, ya, yang disebut Yahudisasi. Yang mengatakan kamu memang diselamatkan oleh iman kepada Yesus, tapi untuk menjadi sempurna, kamu harus disunat dan memelihara hukum Taurat. Dan ini yang terjadi. Ini bukan masalah kecil pada saat itu. Ini adalah serangan terhadap inti daripada Injil. Dan Paulus merespon dengan kemarahan. Ya, kemarahan yang kudus saya katakan ya. Di Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 7, Paulus berkata begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Galatia 1 ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang bermaksud mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah latar belakang dari kitab Galatia ini ditulis. Sekarang kita kembali kepada Galatia 6 ayat 3. Saya tertarik dengan kalimat menipu dirinya sendiri ya di Galatia 6 ayat 3. Dalam teks asli Yunani, frasa menipu dirinya sendiri ya itu adalah prenapatau ya. Jadi itu ada gabungan dari dua kata, pren ya atau pikiran, akal budi, dan apatau, yaitu menipu, mengelabui. Jadi prenapatau ini secara harfiah berarti membodohi pikirannya sendiri atau menyesatkan akal budinya sendiri dengan sengaja. Jadi bukan karena kesalahan informasi, ini bukan karena tidak tahu atau tidak mengerti, ini adalah sebuah tindakan aktif dan sadar di mana seseorang memilih untuk percaya pada kebohongan tentang dirinya sendiri. Meskipun kebenarannya sudah terang benderang di hadapannya.
Nah, Paulus menggunakan kata ini dalam konteks orang yang menganggap dirinya berarti atau penting. Dokeo enaitis, ya. Kata dokeo berarti berpendapat, mengira, tampaknya. Jadi orang ini berpendapat bahwa ia itu sesuatu, ya. Ia merasa rohani, ia merasa dipimpin oleh roh, ia merasa dewasa, padahal sebenarnya ia bukan apa-apa. Eden Einai, ya. Eden Einai. Dan bahayanya ia menipu dirinya sendiri. Bukan ditipu iblis, Bapak Ibu Saudaraku, bukan ditipu pendeta, bukan ditipu orang lain. Ia menipu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang terjadi pada banyak kita hari ini. Mohon maaf. Kita merasa dipimpin Roh Kudus. Kita berpendapat bahwa kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita mengira bahwa kita rohani karena kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bahkan melayani mimbar, ya, worship leader, hamba-hamba Tuhan yang melayani khotbah. Tapi firman Tuhan berkata, engkau menganggap dirimu penting padahal engkau sama sekali tidak penting. Engkau sedang menipu dirimu sendiri. Dan cara kita menipu diri bagaimana? Kita berkata, Tuhan pimpin hidup saya. Tetapi kenyataannya, kita masih pilih kok. Pilih sendiri kok. Mau pekerjaan, karir, jodoh, nggak tanya Tuhan. Kita putuskan sendiri kok segala sesuatu tanpa mencari kehendak Tuhan. Kita atur sendiri keuangan tanpa tunduk pada prinsip-prinsip kerajaannya. Kita menyimpan sendiri kepahitan dan luka tanpa mau mengampuni. Lalu kita datang kepada Tuhan dan berkata, tolong berkati apa yang sudah saya putuskan. Nah, ini menipu diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan hidup dipimpin oleh roh. Ini hidup yang dikendalikan dari diri sendiri dengan label rohani. Dan Paulus berkata itu adalah penipuan diri dan itu sangat berbahaya. Oke, kita masuk yang kedua, Roma 8 ayat 14. Siapa yang sesungguhnya dipimpin roh? Roma 8 ayat 14 katakan gini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kitab Roma ini, surat Roma ini ditulis Paulus sekitar tahun 56 sampai 57 Masehi dari Korintus. Jadi sebelum perjalanannya ke Yerusalem. Roma adalah pusat kekaisaran dunia saat itu. Kota yang penuh dengan kekuasaan, filsafat, persaingan, dan kebanggaan intelektual. Budaya Romawi mengajarkan kamu adalah arsitek nasibmu sendiri. Kamu harus mengendalikan hidupmu. Jadi di tengah budaya yang sangat self-made man, ya kan? Ini Paulus memberitakan Injil yang radikal bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Dan hidup Kristen bukan soal mengendalikan, tetapi hidup Kristen itu soal dipimpin. Jadilah Roma 8 ayat 14 ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita lihat kata dipimpin, agomai. Ini kata agomai itu bentuknya present passive indicative, ya. Kalau kita bedah dari present tense-nya, agomai itu artinya tindakan yang sedang berlangsung terus-menerus, bukan sekali saja. Jadi artinya dipimpin roh itu bukan pengalaman masa lalu, ya. Tetapi dipimpin oleh roh itu adalah realitas yang ada setiap hari, ya. Oleh karena itu agama itu present tense. Juga dia adalah agama itu passive voice. Artinya apa? Ya. Artinya kita sebagai subjek menerima tindakan bukan melakukannya. Artinya Roh Kudus yang aktif memimpin dan kita yang pasif untuk dipimpin. Kita bukan sopirnya, gitu. Intinya begitu ya. Kita adalah penumpang yang membiarkan diri digerakkan. Ya. Kemudian agomai itu ada indicative mood-nya. Pernyataan faktanya begini, bukan kemungkinan. Jadi nyata. Ini adalah realitas objektif tentang anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata agomai dalam dunia Yunani Romawi sering digunakan untuk menggambarkan tawanan yang dibawa ke pengadilan. Atau kalau agomai itu digambarkan sebagai domba yang dituntun oleh gembalanya ke padang rumput. Di sini kata agomai itu ada unsur namanya ketundukan total. Domba tidak menentukan jalannya, tapi gembala lah yang menentukan.
Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku perhatikan. Paulus tidak mengatakan semua orang yang rajin beribadah adalah anak Allah. Dia nggak katakan begitu ya. Semua orang yang punya karunia rohani adalah anak Allah. Semua orang yang berbahasa roh banyak-banyak adalah anak Allah. Semua orang yang tahu firman adalah anak Allah. Tidak. Tapi firman Tuhan atau Paulus katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi tanda keanakan Allah bukanlah aktivitas rohani Bapak Ibu Saudaraku, tapi ketundukan pasif kepada pimpinan roh. Disinilah masalah kita. Ya, kenapa? Kita tidak suka kehilangan kendali. Betul? Kita masih ingin menentukan banyak hal keputusan tanpa sungguh-sungguh tanya sama Tuhan. Kita mungkin masih ingin kejar karir dan uang tanpa peduli apakah itu kehendak Tuhan. Kita mungkin masih ingin menyimpan hak untuk marah, untuk dendam dan tidak mengampuni. Kita mungkin masih ingin mempertahankan me time untuk dosa-dosa kesayangan kita, dosa-dosa favoritnya kita. Lalu kita berkata, Tuhan mengerti hati saya. Jangan lakukan ini. Saudara, Tuhan tahu hati kita. Dan justru itu masalahnya. Karena hati kita penuh dengan keinginan-keinginan untuk memegang kendali. Keputusan-keputusan di mana kendalinya ada di kita dan bukan ada di Tuhan. Kenapa? Hati kita sekali lagi penuh dengan keinginan untuk memegang kendali. Ayo saya tanya terus terang. Ya, Bapak Ibu waktu mendengarkan ini, tolong jawab. Kalau Roh Kudus benar-benar memegang kemudi hidup kita, apakah hidup kita akan tetap sama seperti sekarang? Saya ulangi. Kalau Roh Kudus benar-benar memegang kemudi hidup kita, apakah hidup kita akan tetap sama seperti sekarang? Kita kalau jujur, kita bilang kalau Roh Kudus benar-benar pegang kemudi hidup kita akan bilang, ya, pasti tidak akan sama, pasti akan berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan membiarkan kita nyaman dalam dosa. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita hidup setengah-setengah. Setengah ikut pimpinan, setengah pimpinannya, setengah lagi ikut kehendak kita. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita berkompromi dengan dunia. Nah, kalau kita masih nyaman dengan semua itu, Roma 8 ayat 14 tidak berlaku untuk kita. Berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Amin. Yang ketiga, kita pelajari dari Galatia 5 ayat 16. Ya, kalau yang tadi yang pertama ya, kita sudah buka di dalam Galatia 6 ayat 3, bahaya menipu diri sendiri. Dan yang kedua adalah siapa yang sesungguhnya dipimpin roh, Roma 8 ayat 14. Dan yang ketiga adalah ujian kebenaran dari kehidupan itu oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat Galatia 5, setelah Paulus membela Injil kasih karunia ya di pasal 1 Galatia 1 sampai 4, kemudian masuk Paulus itu ke bagian yang praktis di pasal 5 sampai 6. Nah, jemaat Galatia ini bergumul dengan dua ekstrem. Ekstrem legalisme, yaitu dari pengajar palsu, ya, artinya kamu harus disunat dan pelihara hukum Taurat, ya. Dan satu lagi adalah ekstrem libertinisme, yaitu dari mereka yang menyalahgunakan kasih karunia, ya. Ini model-model hypergrace gitu ya, menyalahgunakan kasih karunia. Karena kita di bawah kasih karunia, kita bisa hidup sesuka hati. Jadi ada dua ekstrem yang tarik-menarik, ya, di antara jemaat Galatia ini. Nah, Paulus menjawab, ya, dari pergumulan dua ekstrem ini, baik ekstrem legalisme maupun ekstrem libertinisme, ya, libertinisme ini, Paulus menjawab keduanya dengan satu kalimat, hiduplah oleh roh. Wow, menarik. Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh roh. Kita bahas, ya. Dalam dunia Yunani Romawi, ya, hiduplah oleh roh itu ada dari pneumati peripateite, ya. Artinya pneuma itu roh, ada dua ya, dan peripateo itu adalah berjalan atau hidup atau berperilaku. Nah, peripateo ini ya, secara harfiah itu berarti berjalan mengelilingi. Nah, kalau di dalam dunia Yunani Romawi, kata ini digunakan untuk menggambarkan
seorang guru yang berjalan mondar-mandir sambil ngajar murid-muridnya. Ini adalah gambaran tentang gaya hidup yang konsisten, terus-menerus terlihat oleh orang lain. Nah, Paulus menggambarkan atau menggunakan kata ini berkali-kali untuk menggambarkan hidup kekristenan. Ya, di Efesus 4 ayat 1, hidupnya itu dari peripateo, hidup layaknya orang yang dipanggil. Di Kolose 1 ayat 10, hidup layaknya orang yang mengenal Tuhan. Roma 6 ayat 4, hidup dalam hidup yang baru. Artinya hidup atau peripateo ini digunakan berkali-kali oleh Paulus. Jadi ketika dikatakan jadi hidup oleh Roh, berarti setiap langkah hidup kita, setiap keputusan, setiap perilaku, setiap kata, semuanya dijalankan dalam lingkup kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat, tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Paulus mengatakan omi, ya. Bentuk negasi ganda dalam bahasa Yunani yang berarti sama sekali tidak akan atau mustahil untuk. Artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh, maka mustahil buat kita untuk terus-menerus menuruti keinginan daging. Ya, ini penguatan, ya. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dosa itu tidak lagi menjadi gaya hidup kita, ya, atau peripateo. Jadi kita perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan hiduplah oleh Roh maka keinginan daging akan hilang. Enggak. Dia bilang begini, hiduplah oleh Roh, ya, hiduplah oleh Roh, tapi tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, perhatikan. Keinginan daging tetap ada selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kuasa Roh membuat kita enggak lagi nurut sama itu. Ya, tidak menuruti itu telesete, ya, atau teleo, yang berarti menyelesaikan, menyempurnakan, membawa sampai ke tujuan. Jadi begini, Roh Kudus itu ketika kita hidup oleh Roh, Roh Kudus mematahkan siklus di mana keinginan daging, ya, membawa kita sampai pada tindakan dosa. Nah, ini yang diputus. Supaya apa? Ketika kita hidup oleh Roh, maka kita tidak turut lagi ke sana. Kita nggak menuruti lagi keinginan daging kita, ya. Kita suka mengaku dipimpin Roh, tetapi mari kita lihat buahnya. Galatia 5 ayat 19-21 menyebutkan perbuatan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kita cek. Ketika kita mengaku dipimpin oleh Roh, apakah itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu ada dalam hidup kita? Apakah kita masih menyimpan kepahitan terhadap orang lain? Apakah kita masih suka gosip dan merusak nama orang? Apakah kita masih mengejar uang dengan cara tidak jujur? Apakah kita masih terikat pada dosa sama berulang-ulang? Apakah kita masih mencari kepuasan dalam hal-hal yang bukan dari Tuhan? Apakah dalam hidup kita ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir? Apakah hidup kita penuh dengan perselisihan? Ada iri hati, ada amarah, kepentingan diri sendiri, ada perpecahan, ada kemabukan, pesta pora? Jika jawabannya ya, maka Galatia 5 ayat 16 dengan tegas berkata, kita tidak sedang hidup oleh Roh. Bukan karena Roh Kudus lemah, bukan karena kuasanya tidak cukup, tetapi karena kita tidak memberi Tuhan atau Roh Kudus itu kendali. Kita masih ngotot pegang setirnya, Bapak Saudaraku. Kita masih menentukan sendiri. Dan selama itu terjadi, kita sedang menipu diri sendiri. Ya, yang keempat, dalam Kisah Para Rasul 2, apa artinya dipenuhi Roh? Saya buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudaraku, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta atau Pentekoste, ya, itu artinya ke-50. Adalah hari raya panen gandum atau juga dikenal sebagai Shavuot, ya, pemeringatan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Perhatikan paralel yang luar biasa, ya. Di Sinai, di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum Taurat, ya,
kepada bangsa Israel melalui Musa di atas loh batu. Oke, perhatikan. Di Pentakosta Allah memberikan Roh Kudus yang diutus, yang ditulis ya di atas hati manusia. Di Sinai 3.000 orang mati karena penyembahan berhala. Bapak Ibu lihat di dalam Keluaran 32 ayat 28. Tapi di Pentakosta 3.000 orang hidup karena pertobatan. Dari kisah Petrus, dari khotbahnya Petrus. Kita lihat di dalam Kisah 2 ayat 41. Jadi ini bukan kebetulan. Lukas ingin kita melihat, ya, Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini, apa yang gagal dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu membuat manusia taat, itu dilakukan oleh Roh Kudus pada Pentakosta. Amin. Saya tertarik dengan kata dipenuhi, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kisah 2 ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, ya, kata penuhlah atau dipenuhi, ya. Kata penuh dalam bahasa Yunani adalah pleto atau plero. Pleto atau plero yang berarti mengisi penuh, memenuhi sampai tidak ada ruang kosong. Nah, gambaran yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk kata ini adalah jala yang penuh ikan sehingga hampir koyak. Itu di Lukas 5 ayat 6. Itu juga menggunakan kata pleto atau plero. Atau rumah yang penuh dengan aroma minyak wangi, ya, Yohanes 12 ayat 3. Atau kata-kata yang sering digunakan ini di dalam Perjanjian Baru, kata di dalam Matius 9 ayat 17. Anggur baru yang mengisi penuh kantong, ya. Nah, plero berarti itu artinya tidak ada ruang tersisa untuk hal lain. Nah, kalau kita lihat konteks dari Kisah Para Rasul 2 ini, para murid dipenuhi Roh Kudus. Artinya ketika dia dipenuhi Roh Kudus, tidak ada ruang tersisa untuk ketakutan, keraguan, ego, khawatir, ambisi pribadi, dan dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus mengisi seluruh kapasitas mereka. Perhatikan ya, katanya ini luar biasa. Mereka katanya itu dipenuhi, bukan disentuh Roh Kudus, atau bukan dikunjungi Roh Kudus, ya, atau bukan mendapatkan pengalaman Roh Kudus, bukan. Tapi katanya itu dipenuhi. Nah, kalau tadi kita mengerti bahwa dipenuhi itu artinya tidak ada ruang tersisa untuk ketakutan, keraguan, dan sebagainya, hanya Roh Kudus saja, hasilnya apa? Hasilnya mereka berani memberitakan Injil di depan ribuan orang. Ini Petrus yang dulu takut ngaku Yesus di hadapan seorang pelayan, dia khotbah dengan berani. 3.000 orang bertobat. Hasilnya apa? Murid-murid itu meninggalkan agenda pribadi dan mengikuti agenda kerajaan Allah. Hasilnya apa? Ketika mereka dipenuhi oleh Roh, mereka menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada yang berkekurangan. Bukti bahwa mereka tidak lagi terikat pada dunia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Om Sisi dimanapun berada, sekarang kita uji diri kita sendiri. Ya, mau ya? Karena saya juga akan menguji diri saya sendiri. Jika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ya, memenuhi hidup kita ya, bukan sekedar menyentuh atau mengunjungi, maka hidup kita tidak akan lagi penuh dengan ego dan ambisi pribadi. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka hidup kita tidak akan lagi ada kepahitan dan ketidakmampuan untuk mengampuni. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, maka hidup kita tidak ada lagi dosa yang sama yang berulang-ulang kita lakukan. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka hidup kita tidak akan lagi penuh dengan keputusan yang kita buat sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Sebaliknya Bapak Saudaraku, kalau Roh Kudus penuh hidup kita, maka kita akan berani untuk bersaksi. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita punya kasih yang melampaui kepentingan diri. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita mampu ya melepaskan hak-hak pribadi. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan tunduk total kepada pimpinan Roh. Singkatnya begini, jika hidup kita masih penuh dengan hal-hal duniawi dan kedagingan, saya mau katakan jangan klaim kita dipenuhi Roh. Kita hanya merasa dipenuhi. Bukan seberapa banyak Anda berbahasa roh.
Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau katakan begini, kalau kita hanya merasa dipenuhi, itu lebih berbahaya daripada tidak dipenuhi sama sekali. Kenapa lebih berbahaya? Karena orang yang sadar bahwa ia jauh dari Tuhan masih bisa tobat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi orang yang merasa sudah benar, sudah dipenuhi roh, ia tidak akan bisa berubah. Ia sudah buta terhadap kondisinya sendiri. Ini yang saya sebut bahaya menipu diri sendiri. Karena ini penipuan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Mungkin hari ini masalah kita bukanlah kurang doa, bukan kurang baca Alkitab, bukan kurang pelayanan. Mungkin hari ini masalah kita adalah kita masih ingin menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan selama itu belum berubah, tidak ada khotbah, tidak ada doa, tidak ada ibadah yang bisa mengubah hidup kita. Paulus menutup bagian ini dengan peringatan yang sangat serius di Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 8. 6 ayat 7 sampai dengan 8. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan, jangan sesat, ya. Katanya dari Yunani planao. Jangan sesat, berarti tersesat, terpesona, disesatkan. Paulus berkata, jangan biarkan dirimu hidup terus dalam apa? Ilusi bahwa kamu bisa menabur dalam daging. Nggak bisa. Daging itu artinya tetap pegang kendali, tetap hidup dalam dosa, ya. Tapi maunya menuainya hidup kekal. Itu nggak bisa, tidak bisa. Firman Tuhan hari ini datang bukan untuk menghibur, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan ini datang untuk membangunkan kita dari tidur rohani. Kenapa? Karena saya ingin kita semua memilih terus hidup dalam ilusi rohani atau kita berhenti menipu diri sendiri. Kalau terus hidup dalam ilusi rohani artinya kita gini, merasa dipimpin tetapi sebenarnya tidak, merasa rohani tapi sebenarnya penuh dengan kedagingan. Ya, jika ini pilihan kita, setidaknya jujurlah di hadapan Tuhan, jangan pakai bahasa rohani, jangan pura-pura. Kita pilih berhenti menipu diri sendiri. Akui bahwa selama ini kitalah yang pegang kendali, menyerahkan setir hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hari ini kita harus serahkan itu semua dan membiarkan Roh Kudus pimpin kemanapun Dia mau. Betapapun sakitnya, betapapun repotnya, betapapun bertentangan dengan keinginan daging kita. Artinya tidak ada jalan tengah, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Lukas 9 ayat 23 katakan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan katakan, ia harus menyangkal dirinya, bukan setengah menyangkal. Bukan salib yang dipoles, tapi pikul salib. Bukan mengikut dari jauh, tapi ikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut setiap hari. Itu semua perlu hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut setiap hari, mengikut Yesus setiap hari. Itu adalah bukti bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan apakah Roh Kudus memimpin hidup kita. Berhenti untuk menipu diri kita sendiri. Mari selidiki hati kita, kedalaman hati kita. Dan kita berbalik, Tuhan penuhi hidupku. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa selama ini kami telah menipu diri kami sendiri. Kami berkata Engkau memimpin, tetapi kami yang pegang kendali. Kami berkata kami dipenuhi roh, tetapi hidup kami masih penuh dengan ego, kepahitan, dan dosa yang sama. Hari ini Bapa, kami mau berhenti bersembunyi di balik kata-kata rohani. Kami mengaku kami tidak sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengaku kami masih ingin menjadi Tuhan atas hidup kami sendiri. Tetapi hari ini kami menyerah Tuhan. Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya. Hancurkan keegoisan kami. Bongkar semua kepalsuan dalam hidup kami. Kami tidak lagi mau hidup dalam ilusi. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Betapapun pedihnya kebenaran itu. Ajar kami untuk taat, bukan hanya percaya Tuhan, tapi kami mau taat. Ajari kami untuk tunduk, bukan hanya mendengar. Kami lepaskan Tuhan setir hidup kami.
Jadilah Tuhan bukan hanya juru selamat kami. Kami serahkan segalanya. Roh Kudus, penuhi hidup kami. Penuhi hidup kami. Kami mau hidup yang dipimpin oleh Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Mintalah dalam hidupmu untuk selalu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.